Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Despiasa Fitri dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 3. Di mata kuliah keperawatan jiwa ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pencitraan otak. Pada masa lalu, otak hanya dapat dipelajari melalui pembedahan atau otopsi. Beberapa teknik pencitraan otak yang dikembangkan selama 25 tahun terakhir saat ini memungkinkan dilakukannya suatu visualisasi struktur dan fungsi otak. Teknik ini bermanfaat untuk mendiagnosis beberapa gangguan otak dan membantu menghubungkan area otak tertentu dengan fungsi spesifiknya. Teknik dari pencitraan otak juga bermanfaat dalam riset untuk menemukan penyebab dari gangguan jiwa. Ada 3 cara pemeriksaan diagnostik. Yang pertama yaitu ada Computed Tomography atau CT yang juga disebut dengan Computed Axial Tomography atau CT scan. Ialah suatu prosedur pengambilan gambar potongan melintang selapis demi selapis dengan menggunakan pancaran sinar X. Komputer merekonstruksi gambar pada monitor dan juga menyimpan gambar tersebut pada pita atau film magnetik. CT dapat memvisualisasikan jaringan lunak otak dan digunakan untuk mendiagnosis tumor, efusi, dan metastasis, serta untuk menentukan ukuran dari ventrikel otak. Beberapa penderita skizofrenia ditunjukkan mengalami adanya pembesaran pada ventrikelnya. Hal ini dikaitkan dengan prognosis yang lebih buruk dan gejala negatif yang teridentifikasi. Individu yang akan menjalani CT scan ini harus berbaring tanpa bergerak di atas meja periksa selama sekitar 20-40 menit. Ketika meja periksa dimasukkan ke dalam lubang dan sinar serial akan dilakukan. Yang kedua yaitu ada pemeriksaan magnetic resonance imaging atau MRI, yaitu suatu tipe seakan tubuh medan energi diciptakan dengan magnet yang sangat besar dan gelombang radio. Medan energi ini dikonversikan menjadi gambar atau pemindaian visual. MRI menghasilkan gambar jaringan yang lebih rinci dan lebih kontras daripada CT, dan dapat menunjukkan pola aliran darah dan perubahan jaringan seperti area adanya edema. MRI ini juga dapat digunakan untuk memeriksa ukuran dan ketebalan struktur otak. Selemon dan Goldman Rakik pada tahun 1995 menemukan reduksi ketebalan kortikal sebesar 7% pada penderita skizofrenia. Individu yang menjalani MRI ini harus berbaring di ruang yang kecil dan tertutup dan tidak boleh bergerak selama prosedur, yang berlangsung sekitar 45 menit. Individu yang merasakan klaustrofobia atau takut terhadap ruangan yang sempit dan tertutup atau mengalami peningkatan ansietas perlu diberikannya sedasi sebelum prosedur ini dilakukan. Individu yang menggunakan alat pacu jantung atau implan logam seperti katup jantung atau alat ortopedi juga tidak dapat menjalani MRI ini. Yang ketiga yaitu teknik pencitraan, yaitu teknik yang lebih maju lagi seperti Positron Emission Tomography atau PET dan Single Photon Emission Computed Tomography atau SPECT yang juga digunakan untuk memeriksa fungsi otak. Zat radioaktif disuntikan ke dalam darah dan aliran zat tersebut di dalam otak dipantau ketika klien melakukan aktivitas kognitif yang diinstruksikan oleh operator. PET menggunakan emisi 2 foton secara simultan, sedangkan SPECT hanya menggunakan 1 foton. PET memberikan resolusi yang lebih baik dengan gambar yang lebih tajam dan jelas. PET dan SPECT juga digunakan untuk riset, tetapi bukan untuk mendiagnosis dan mengobati penderita dengan gangguan jiwa. PET scan berlangsung sekitar 2-3 jam, sedangkan SPECT hanya berlangsung 1-2 jam. Pemindaian tersebut menunjukkan bahwa penderita penyakit Alzheimer mengalami penurunan metabolisme glukosa di otak dan penurunan aliran darah serebral. Beberapa penderita skizofrenia juga menunjukkan penurunan aliran darah pada serebralnya. Adapun keterbatasan teknik pencitraan otak. Walaupun teknik pencitraan otak seperti PET dan SPECT telah membantu kemajuan yang luar biasa dalam studi tentang penyakit otak, teknik tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama yaitu pengguna zat radioaktif pada PET dan SPECT membatasi frekuensi individu yang dapat menjalani pemeriksaan tersebut. Yang kedua yaitu biaya pemeliharaan dan pembelian alat pencitraan mahal, sehingga alat tersebut terbatas. Harga kamera PET sekitar
2,5 juta US dollar, sedangkan kamera SPECT sekitar 500.000 US dollar. Yang ketiga yaitu beberapa individu tidak dapat menoleransi prosedur ini karena merasa takut atau klaustrofobia. Yang terakhir yaitu para peneliti menemukan bahwa banyak perubahan tingkat molekuler dan kimia yang terjadi pada gambaran seperti skizofrenia dan tidak dapat dideteksi dengan teknik pencitraan terkini. Itulah teknik pencitraan otak yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.